Baik, di slide pertama ini kami akan membahas tentang designing products and for quality. Jadi, konsep utama di sini adalah bahwa kualitas itu sebenarnya tidak hanya diperiksa di akhir, tapi harus sudah dirancang sejak awal proses. Istilah built-in quality, jadi kualitas sudah ditanam dari tahap desain. Perusahaan harus benar-benar memahami kebutuhan dan harapan pelanggan sebelum membuat produk. Kalau dari awal desainnya sudah sesuai, maka risiko kesalahan di tahap produksi bisa dikurangi dan otomatis biaya juga bisa lebih efisien. Selain itu, desain produk juga harus menghubungkan antara keinginan pasar dengan kemampuan internal perusahaan seperti proses produksi. Jadi, tidak hanya bagus secara konsep, tapi juga realistis untuk diproduksi. Dengan pendekatan ini, perusahaan bisa menghasilkan produk yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, kami masuk ke desain proses. Proses desain ini terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis. Pertama, perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan pelanggan terlebih dahulu. Ini penting supaya produk yang dibuat benar-benar relevan. Setelah itu, masuk ke tahap pengembangan konsep produk, lalu dilanjutkan ke desain detail dan penentuan spesifikasi teknis. Nah, yang penting di sini, proses desain itu tidak selalu sekali jadi, tapi bersifat iteratif. Artinya, bisa bolak-balik direvisi berdasarkan evaluasi atau feedback yang ada. Selain itu, proses ini juga melibatkan berbagai fungsi dalam perusahaan seperti marketing, engineering, dan produksi. Kolaborasi ini penting supaya desain tidak hanya menarik, tapi juga bisa diproduksi dengan efisien. Jadi, dengan adanya desain proses yang jelas, perusahaan bisa meminimalkan kesalahan dan meningkatkan peluang keberhasilan produk di pasar. Di slide ini, kami membahas tentang Quality Function Deployment atau QFD. QFD adalah metode yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis produk. Jadi di sini perusahaan benar-benar fokus pada voice of customer. Biasanya QFD divisualisasikan dalam bentuk matriks yang disebut house of quality seperti yang terlihat pada gambar di slide ini. Nah, di dalam matriks ini bagian kiri berisi kebutuhan pelanggan, lalu bagian atas berisi karakteristik teknis produk. Di tengahnya menunjukkan hubungan antara keduanya sehingga perusahaan bisa tahu mana yang harus diprioritaskan. Dengan QFD, perusahaan jadi lebih terarah dalam mendesain produk karena keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan pelanggan bukan asumsi. Hasil akhirnya, produk yang dihasilkan lebih sesuai dengan ekspektasi pasar, kepuasan pelanggan meningkat, dan proses pengembangan jadi lebih efisien. Saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu tentang peran teknologi dalam desain yang berkaitan dengan QFD atau Quality Function Deployment. Jadi saat ini proses desain ini sudah menggunakan teknologi seperti CID atau Computer Aided Design yang menggantikan metode manual. Jadi dengan CID ini, proses desain mereka itu menjadi lebih cepat dan juga lebih akurat, dan juga mengurangi biaya pengembangan produk mereka. Dan juga selain itu, teknologi ini juga memungkinkan kita melakukan simulasi tanpa harus membuat prototipe fisik terlebih dahulu. Hal ini tentu sangat membantu dalam efisiensi waktu dan biaya. Dan juga teknologi ini juga mendukung kolaborasi global melalui sistem multi-user di mana tim desain ini dari berbagai negara bisa bekerja secara bersamaan dalam satu proyek. Jika dikaitkan dengan gambar di sini, teknologi ini digunakan dalam metode QFD untuk mengolah kebutuhan pelanggan menjadi persyaratan teknis. Di sini terdapat perhitungan bobot absolut dan bobot relatif yang membantu perusahaan menentukan prioritas dalam desain produk mereka. Oke, pada slide selanjutnya ini saya akan membahas mengenai peran teknologi dalam desain yang berkaitan dengan House of Quality. Dan pada gambar ini, teknologi dalam desain ini nggak hanya berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem lain seperti CAM atau Computer Aided Manufacturing, kemudian CIA untuk inspeksi, dan juga CIT untuk pengujian produk. Nah, integrasi ini memungkinkan proses produksi dan pengambilan kualitas dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Dan pada gambar ini, atau yang disebut dengan House of Quality ini, ditunjukkan bagaimana hubungan antara kebutuhan pelanggan, karakteristik teknis, proses produksi, hingga rencana pengendalian kualitas. Dan melalui pendekatan ini, perusahaan itu dapat memastikan bahwa desain produk yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi mereka ini memiliki peran penting dalam mengintegrasikan seluruh proses desain hingga produksi, sehingga kualitas produk mereka itu terjamin gitu. Oke, pada bagian ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang environmental consideration in design atau pertimbangan lingkungan dalam desain. Jadi saat ini desain produk itu kan nggak hanya berfokus pada kualitas, tapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan ke depannya. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai menerapkan konsep green manufacturing, yaitu proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Nah, pendekatan yang digunakan ini adalah life cycle design, di mana
Desain produk ini mempertimbangkan seluruh siklus hidupnya, mulai dari bahan baku, proses produksi, penggunaan oleh konsumen, hingga tahapan pembuangan. Dari pendekatan ini muncul beberapa konsep penting, yaitu design for reuse, design for disassembly, dan juga design for remanufacture. Jadi tujuannya adalah agar produk ini dapat digunakan kembali, mulai dibongkar, dan dapat diproduksi ulang. Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip green design, seperti penggunaan bahan yang tidak berbahaya, mengurangi limbah, membuat produk lebih tahan lama, dan juga memungkinkan produk ini untuk didaur ulang. Jadi dengan adanya pendekatan ini, perusahaan tuh nggak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tapi Different between service and manufacturing. Kita tahu bahwa kualitas dalam jasa dan manufaktur sama-sama penting, tetapi sifat keduanya itu berbeda. Mari kita lihat apa aja sih perbedaannya. Yang dimana yang pertama ada intangibilitas atau tak berwujud. Pertama, jasa itu nggak berwujud. Kita nggak bisa nyentuh atau nyimpen jasa seperti barang. Misalnya kayak konsultasi atau perawatan kesehatan yang tidak bisa disimpan di gudang seperti sepatu atau handphone. Nah, karena sifatnya tak berwujud, maka cara mengukur kualitas jasa pun berbeda dari barang, yang dimana jasa yang sifatnya beragam. Setiap pelanggan tuh memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga hasilnya tidak pernah sama persis. Contohnya kampanye iklan untuk satu perusahaan pasti berbeda dengan perusahaan lain. Nah, perbedaan ini yang membuat standar kualitas jasa jauh lebih sulit ditetapkan dibanding produk manufaktur yang seragam. Berbeda dengan barang yang diproduksi dulu baru dikonsumsi, jasa biasanya langsung dinikmati saat diproduksi, misalnya saat potong rambut, layanan diberikan, dan dikonsumsi pada waktu yang sama. Artinya, kualitas jasa itu sangat bergantung pada momen pelayanan itu sendiri. Dalam jasa, pelanggan ikut berperan dalam proses produksi. Saat konsultasi, pelanggan tentu ngasih informasi di restoran cepat saji dan pelanggan bisa ambil minuman sendiri. Yang dimana keterlibatan ini membuat pengalaman pelanggan menjadi bagian penting dari kualitas layanan. Karena pelanggan terlibat langsung, waktu dan cara pelayanan bisa berbeda-beda. Hal ini membuat pengendalian kualitas jasa jauh lebih sulit dibanding barang. Namun, variabilitas ini juga membuka peluang untuk menyesuaikan layanan. Keterlibatan pelanggan memberi kesempatan untuk menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan. Misalnya, pelanggan bisa milih nih gaya rambut atau menilai kebersihan restoran. Jadi, perbedaan utama antara jasa dan manufaktur terletak pada sifatnya yang tak berwujud, beragam, melibatkan pelanggan, dan menuntut fleksibilitas tinggi dalam menjaga kualitas. Selanjutnya, kita tahu bahwa layanan itu memiliki banyak bentuk. Untuk memahami kualitasnya, kita perlu melihat nih dari sisi siapa, pelanggan, dan bagaimana layanan diberikan. Internal versus external service. Pertama, mari kita lihat perbedaan antara layanan kedua ini, yang dimana layanan eksternal diberikan kepada pelanggan yang membayar, seperti hotel atau toko, sedangkan layanan internal berada di dalam organisasi, seperti bagian IT atau percetakan. Nah, walaupun berbeda pelanggan, keduanya ini sama-sama menghadapi tekanan kompetitif. Jika layanan internet tidak efisien, perusahaan bisa aja loh memilih penyedia luar. Selanjutnya, kita bedakan antara layanan sukarela dan tidak sukarela. Yang dimana layanan sukarela adalah yang kita pilih sendiri nih, misalnya restoran atau salon. Kita punya ekspektasi dan bisa membandingkan kualitas dengan yang lain. Sebaliknya, layanan tidak sukarela seperti rumah sakit atau penjara tidak bisa kita pilih. Karena itu, tingkat kepuasan pelanggan biasanya lebih sulit untuk dicapai. Jadi, baik layanan internal maupun eksternal, sukarela maupun tidak, semuanya membutuhkan pendekatan kualitas yang berbeda. Memahami karakteristik ini membantu kita merancang sistem layanan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kualitas dalam jasa dan manufaktur memiliki pendekatan yang berbeda. Mari kita lihat apa aja perbedaannya, lalu bagaimana keduanya tetap memiliki tujuan yang sama. Different in service quality. Pertama, jasa sulit diukur karena tidak berwujud. Kita tidak bisa menilai kualitasnya dengan angka seperti berat atau ukuran. Selain itu, jasa diproduksi dan dikonsumsi bersamaan. Jadi harus benar sejak awal, tidak ada ruang untuk perbaikan seperti di pabrik. Nah, kontak langsung dengan pelanggan juga membuat proses jasa lebih bervariasi dan custom dibandingkan manufaktur. Meski berbeda dalam proses, baik jasa maupun manufaktur tetap berfokus pada pelanggan. Kepuasan pelanggan inilah yang menjadi inti dari desain dan peningkatan kualitas. Kayak perusahaan seperti Harley Davidson dan Hewlett Packard
mengubah layanan untuk memastikan pelanggan merasa dihargai dan puas. Jadi, walaupun cara mencapai kualitas berbeda, tujuannya akhirnya sama, yaitu memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan dan menjaga loyalitas mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu Designing and Improving the Service Transaction. Nah, kualitas layanan tidak hanya ditentukan dari hasil akhir, tapi juga dari bagaimana proses layanan itu dijalankan. Artinya, untuk meningkatkan persepsi pelanggan terhadap kualitas, perusahaan perlu merancang desain dan terus memperbaiki alur layanan secara sistematis. Nah, pendekatannya mirip seperti di manufaktur, di mana kerja tim digunakan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan proses agar lebih efisien dan memuaskan pelanggan. Dalam konteks ini, ada beberapa tools yang bisa digunakan seperti Service Blueprinting, Moments of Truth, dan Pokayuke. Ketiga konsep ini membantu perusahaan melihat proses secara lebih detail, mengidentifikasi titik rawan kesalahan, serta memastikan layanan berjalan konsisten sesuai harapan pelanggan. Nah, yang pertama yaitu Service Blueprinting. Service Blueprinting adalah alat untuk memetakan seluruh alur layanan secara detail supaya perusahaan bisa melihat dengan jelas bagaimana layanan diberikan dari awal sampai akhir. Nah, konsep ini menekankan bahwa proses layanan itu sendiri sangat menentukan kualitas yang dirasakan oleh pelanggan. Dalam penerapannya ada 4 langkah utama, yaitu mengidentifikasi proses layanan dalam bentuk alur, menemukan titik rawan kesalahan, menentukan standar waktu tiap tahap agar efisien, dan menganalisis dampaknya terhadap keuntungan. Nah, selain itu, dalam blueprint ada garis yang disebut line of visibility yang memisahkan aktivitas yang terlihat pelanggan dan yang tidak terlihat. Hal penting di sini adalah tidak hanya fokus memperbaiki proses di belakang layar, tetapi juga memperhatikan interaksi langsung dengan pelanggan. Dengan blueprinting, perusahaan bisa lebih mudah menemukan masalah, mencegah kesalahan, dan meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu Moments of Truth. Moment of Truth adalah momen penting dalam proses layanan ketika pelanggan berinteraksi dengan perusahaan dan memiliki harapan tertentu. Nah, momen ini biasanya berasal dari fail point yang sudah diidentifikasi dalam blueprint layanan. Pada saat inilah kualitas layanan benar-benar diuji, karena jika harapan pelanggan tidak terpenuhi, dampaknya bisa langsung membuat pelanggan kecewa atau bahkan berpindah ke tempat lain. Nah, interaksi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tatap muka, melalui telepon, internet, mesin, misalnya ATM, atau bahkan saat produk digunakan, diperbaiki hingga dibuang. Karena sangat krusial, perusahaan biasanya mengidentifikasi semua momen ini lalu menetapkan prosedur dan sistem pengaman agar setiap interaksi berjalan sesuai harapan. Nah, intinya setiap moment of truth harus dikelola dengan baik karena sangat menentukan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu Pokayuke. Pokayuke adalah konsep untuk mencegah kesalahan dalam proses layanan dengan cara merancang sistem yang membuat kesalahan sulit atau tidak mungkin terjadi. Berbeda dengan sekadar memperbaiki kesalahan, pendekatan ini lebih fokus pada pencegahan sejak awal. Dalam layanan, Pokayuke bisa diklasifikasikan menjadi beberapa metode seperti metode peringatan, metode kontak fisik, dan metode visual. Selain itu, ada juga konsep 3T, yaitu touch, tugas yang dilakukan, treatment, perlakuan kepada pelanggan, dan tangible, bukti fisik yang diterima oleh pelanggan. Penerapannya bisa dilihat dalam berbagai contoh seperti mesin ATM yang memberi peringatan jika kartu belum diambil, sistem komputer yang mencegah kesalahan input, atau alat yang didesain agar tidak bisa digunakan secara salah. Dengan menerapkan Pokayuke, perusahaan dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan konsistensi layanan, dan menjaga kualitas agar tetap sesuai dengan harapan pelanggan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal review yang berjudul A Quality Function Deployment Framework for Service Strategy Planning. Jadi jurnal ini sudah terindex Scopus Q1 dan juga jurnal ini berjudul Journal of Retailing and Customer Service. Jadi kita masuk pada bagian introduction-nya. Pada era persaingan bisnis yang semakin ketat, kualitas layanan itu kan menjadi faktor penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif, dan juga perusahaan nggak hanya dituntut untuk menyediakan layanan, tetapi juga harus mampu memahami kebutuhan pelanggan agar dapat mencapai kepuasan pelanggan, atau bisa disebut dengan customer satisfaction. Jadi salah satu konsep pentingnya dalam hal ini adalah voice of customer, yaitu suara pelanggan yang berisi kebutuhan dan harapan mereka terhadap suatu layanan. Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan itu masih mengalami kesulitan dalam mengubah kebutuhan pelanggan tersebut menjadi strategi yang tepat.
Permasalahan ini menjadi yang utama karena adalah kurangnya integrasi antara quality management dan juga service marketing mereka. Quality management ini lebih fokus pada efisiensi proses, sedangkan marketing ini berfokus pada pemahaman kebutuhan pasar. Akibatnya, kedua fungsi ini sering berjalan sendiri-sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini mengusulkan penggunaan Quality Function Deployment atau QFD ini. QFD ini merupakan metode yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi tindakan atau strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Maka dari itulah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja QFD ini yang dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi layanan yang lebih efektif berbasis kebutuhan pelanggan dan juga meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Dan juga next pada bagian study background, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara quality management dan service marketing dalam meningkatkan kualitas layanan mereka. Jadi salah satu alat yang digunakan ini menghubungkan kedua aspek tersebut, yaitu QFD ini. QFD ini merupakan yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan tadi atau WOTS ini menjadi tindakan atau strategi yang dapat diterapkan dalam perusahaan atau house-nya. Jadi QFD ini kan berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang terstruktur. Menggunakan QFD, perusahaan itu dapat menghubungkan informasi dari pelanggan dengan proses operasional sehingga layanan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan juga QFD ini menggunakan konsep House of Quality yang memungkinkan kolaborasi antar departemen melalui cross-functional teams. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua bagian dalam organisasi ini memiliki pemahaman yang sama terhadap kualitas layanan mereka. Jadi QFD ini juga memiliki beberapa keunggulan seperti mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan komunikasi antar fungsi, dan juga membantu mengurangi kesenjangan antara harapan pelanggan dan layanan yang diberikan. Oleh karena itu, QFD menjadi alat yang efektif dalam membantu perusahaan merancang strategi layanan yang terintegrasi, terarah, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pada bagian metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan Quality Function Deployment atau QFD, yaitu metode yang berfokus pada penerjemahan kebutuhan pelanggan ke dalam desain produk atau layanan. Metode yang digunakan merupakan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif, di mana data dikumpulkan dari kebutuhan dan preferensi pelanggan lalu dianalisis menggunakan tools seperti House of Quality. Tools ini membantu menghubungkan apa yang diinginkan pelanggan dengan bagaimana perusahaan harus merespons secara teknis. Selanjutnya, framework dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap utama. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan atau voice of customer. Kedua, menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi karakteristik teknis. Dan ketiga, melakukan evaluasi serta pengambilan keputusan berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Yang penting, metode ini bersifat sistematis dan berbasis data, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, metode ini juga diuji melalui studi kasus sehingga terbukti aplikatif dalam meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Pada bagian application menjelaskan bagaimana kerangka kerja QFD yang dikembangkan dalam penelitian ini diterapkan secara nyata di sektor keuangan, khususnya pada bank di Yunani. Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana QFD ini bisa membantu bank merencanakan strategi layanan yang lebih efektif dan berorientasi kepada pelanggan. Yang dimana konteks penerapannya ini peneliti memilih bank A, salah satu dari 4 bank besar di Yunani setelah proses rekapitalisasi tahun 2015. Bank ini menjadi contoh karena menghadapi tantangan umum di industri perbankan, yang dimana layanan antar bank cenderung mirip satu sama lain dan sering tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Maka QFD digunakan untuk membantu bank memahami apa sih yang benar-benar penting bagi nasabah dan mengubahnya menjadi strategi layanan yang konkret. Melalui QFD, bank dapat menyelaraskan upaya manajemen kualitas dan pemasaran jasa. Artinya semua keputusan strategis mulai dari segmentasi pasar, penentuan positioning, hingga strategi bauran pemasaran atau marketing mix dibangun berdasarkan suara pelanggan atau voice of the customer. Pada proses penerapannya 3 tahap QFD, yang dimana tahap 1, HOQ1, mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan pelanggan berdasarkan segmen pasar. Misalnya nasabah kredit rumah mungkin lebih peduli pada suku bunga dan lokasi cabang, sedangkan nasabah tabungan lebih fokus pada keamanan dan kemudahan akses. Tahap 2, menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan strategi positioning bank. Di sini bank menentukan bagaimana ingin dikenal di pasar. Apakah sebagai bank dengan harga kompetitif, layanan inovatif, atau jaringan luas. Tahap 3, menerjemahkan strategi positioning menjadi bauran pemasaran.
yang spesifik seperti kebijakan harga, promosi, produk, dan lokasi cabang, yang dimana setiap tahap ini saling terhubung, dimana hasil dari HOQ 1 menjadi input untuk HOQ 2 dan hasil HOQ 2 menjadi dasar untuk HOQ 3. Dengan cara ini, keputusan strategis bank menjadi terstruktur dan konsisten dengan kebutuhan pelanggan. Manfaatnya, melalui penerapan QFD ini, bank dapat menentukan prioritas strategi layanan berdasarkan data pelanggan, mengurangi kesenjangan antara harapan dan kenyataan layanan, meningkatkan koordinasi antara tim pemasaran dan manajemen kualitas, serta menciptakan layanan yang lebih bernilai dan kompetitif di pasar. Baik, yang terakhir yaitu discussion and conclusion. Penelitian ini berhasil menunjukkan bagaimana metode QFD atau Quality Function Deployment bisa digunakan sebagai jembatan antara manajemen kualitas dan pemasaran jasa dalam menyusun strategi layanan yang lebih efektif. Nah, dengan menggabungkan keduanya, perusahaan jadi bisa lebih fokus pada kebutuhan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam strategi yang konkret. Selain itu, penggunaan metode tambahan seperti fuzzy AHP dan linear programming membuat proses pengambilan keputusan jadi lebih akurat karena mampu menangani penilaian yang sifatnya subjektif dan tidak pasti. Nah, dari sisi praktis, framework yang dibuat membantu perusahaan menyusun strategi secara lebih terstruktur, mulai dari memahami kebutuhan pelanggan, menentukan posisi di pasar, sampai menyusun marketing mix yang tepat. Semua proses ini saling terhubung, jadi keputusan yang diambil tidak terpisah-pisah. Hasilnya, perusahaan bisa lebih konsisten dalam memenuhi harapan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong kerjasama antar divisi dalam perusahaan karena semua pihak terlibat dalam proses perencanaan strategi. Nah, jadi secara keseluruhan penelitian ini menekankan bahwa kualitas layanan adalah kunci untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memenangkan persaingan. Framework QFD yang diusulkan terbukti membantu perusahaan menyusun strategi layanan yang lebih terarah dan berbasis data pelanggan. Namun, metode ini juga punya keterbatasan seperti membutuhkan waktu usaha dan data yang cukup besar dalam prosesnya. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji framework ini di sektor lain atau mengembangkan metode yang lebih efisien, misalnya dengan bantuan teknologi seperti machine learning.